Dan selama itu tertulis tadi di atas. Itulah hebatnya masuk ke Masjid Al-Qalam, tidak hanya mendengar ceramah dapat pengajian. Ketika saya masuk tadi, dengar suara azan, ada tulisan hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang mendengar seruan azan lalu menyambut seperti bunyi yang diucapkan muazzin, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia baca la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, dimintakan untuk Nabi Muhammad, ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Yang kelima, wa ba'athullahumma maqaman mahmuda alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Maka kata Nabi, halat laku syafaati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapat syafaatku hari kiamat. Makanya selama duduk di depan tadi, tak ada satupun yang ngobrol, semuanya menyambut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kawan sebelah ngajak ngobrol, gimana bro program mancing kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini cerita tak tentu arah. Ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selesai azan, salat sunat yang balasan pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Qabliyah subuh. Sampai-sampai andai terlambat qabliyah subuh, tetap boleh dilaksanakan setelah subuh. Habis salat subuh barulah dilaksanakan qabliyah subuh. Tapi kalau sudah sama-sama ngaji, tapi kalau nanti pulang kampung, justru sekarang orang di kota ngaji, di kampung tidak ngaji. Zaman dulu di kampung ngaji, di kota tidak ngaji. Sekarang dunia sudah mau kiamat. Di kampung orang ngaji, di kampung orang tidak ngaji. Kenapa? Parabola masuk desa. Oleh sebab itu, maka kalau di kampung itu tidak ada pengajian, mereka tidak tahu bahwa qabliyah subuh diganti setelah subuh. Nanti pas mau bulan puasa pulang kampung, jangan qabliyah subuh setelah subuh. Karena nanti begitu mereka lihat, loh apa tuh? Sejak tinggal di Bekasi ikut aliran sesat. Dan dia tidak tahu bahwa sholat qabliyah subuh itu jangan sampai tinggal. Andai tertinggal, tetap dilaksanakan setelah sholat subuh. Ayatnya diatur. Ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Andai masuk ke dalam masjid, kebetulan jamnya langsung nampak kelihatan, iqamat tinggal 2 menit lagi, iqamat 2 menit. Tak mungkin sholat 4 rakaat. Pilihannya tahiyatul masjid atau qabliyah, qabliyah atau tahiyatul masjid. Kalau melaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau melaksanakan qabliyah, automatically dapat tahiyatul masjid. Oleh sebab itu, andai terlambat, waktu tinggal 2 menit, maka laksanakanlah qabliyah subuh. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Yang paling afdal cepat datang. Apa kata jamaah? Yang lambat kan ustaz, kami cepat datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai itu salat subuh. Kalau qabliyahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Begitulah. Kalau qabliyahnya saja yang pendek ayatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Lalu pahala solat subuh itu apa? Tak ada yang tahu. Makanya kata Nabi, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, andai mereka tahu pahala solat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang ke Masjid Al-Qalam walaupun merangkak, habwan, lumpuh, sakit kakinya, dia akan datang. Kursi roda tak ada, yang mendorong tak ada, datang dia ke masjid ini walaupun merangkak. Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka memang tidak cari tahu dan tak mau tahu. Dan sampai masanya mereka nanti akan menyesal saat melihat orang-orang mendapatkan balasan
muttaqiina fiha 'alal araik, mereka duduk di atas kursi-kursi istana surga, tersenyum melihat orang-orang yang dulu tak peduli pada salat subuh. Mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaallah. Jadi Ustadz, kalau hidup ini cuma untuk ibadah, salat, masjid, baca Quran, zikir, gimana kami mau mencari nafkah? Gimana kami mau buka ruko? Gimana kami mau bisnis? Gimana kami mau tanam kelapa sawit? Gimana kami mau proyek batu bara? Gimana kami mau ternak ikan? Ini mesti dipahami bahwa ibadah itu dibagi dua. Satu namanya ibadah mahdhah, pure, original, murni, tidak bercampur dengan apa-apa. Yang satu lagi tidak ibadah tapi bernilai. Nah, ini mesti dipahami. Bapak yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ibadah. Karena kalau itu tidak ibadah, habislah waktu kita. Makanya yang bekerja niatkan ibadah. Sehingga kalau istrinya nanya, "Mas kok lama pulang?" Ibadah nih, Mas. Tapi jangan gara-gara ini di kantor itu ibadah, lalu ketika azan di masjid kantor berkumandang, hayya 'alas shalah, dia terus ngetik, "Mas, ayo ke masjid." Enggak, ini pun juga ibadah. Kau ibadah aja ke sana, aku ibadah di sini. Itu juga enggak benar. Karena ibadah itu dibagi dua. Satu yang murni, pure, tidak bercampur dengan apapun, namanya ibadah mahdhah, salat, baca Quran, zikir, iktikaf. Tapi ada satu lagi tidak ibadah, tapi kalau diniatkan dia bernilai ibadah. Termasuk ibu-ibu yang hamil 9 bulan 10 hari, itu ibadah. Kalaulah 9 bulan 10 hari itu tidak ibadah, betapa tidak adilnya Allah. Masa kita yang duduk-duduk di masjid dapat pahala ibadah, dia yang muntahnya, yang ngidapnya tak dapat ibadah. Tadi malam begitu sampai di airport langsung SMS masuk, "Ustadz, keluar dari pintu berapa? Ini ada perempuan ngidam mau ketemu." Saya keluar dari pintu 4, kami sudah standby di pintu 4. Lantai berapa? Lantai paling atas. Oke, sampai di sana lihat perempuan tidak pakai jilbab, pakai celana jeans. Saya udah mau marah. Ini kenapa? "Mohon maaf Pak Ustadz, non muslim." Astagfirullah. Rupanya non muslim hamil ngidam mau jumpa Ustadz Somad. Mudah-mudahan anaknya jadi anak solid. Ya, Allahu Akbar. Bernilai ibadah. Lalu yang dapat pahala dari itu siapa? Dari mana ibu-ibu hamil muda itu tahu saya? Kenal saya di mana? Padahal dia dari Jawa, saya dari Sumatera. Ternyata ada orang beribadah yang tidak kita sangka ibadah. Tidak ada rukun, tidak ada syarat, tidak ada wajib, tidak ada sunat, tidak ada makruh, tidak ada mubah. Apa ibadahnya? Ya ini, merekam ceramah ini. Merekam ceramah ini ibadah. Memoto itu ibadah. Bayangkan resiko tukang foto. Saya sampai sekarang tukang foto itu resikonya nanti setelah tua matanya gini. Tapi kalau mereka niatkan ikhlas untuk ibadah, maka insya Allah sehat walafiat. Ini sampai sekarang yang banyak moto-moto ustaz itu mana ada matanya tetap aja sehat. Kenapa? Karena diniatkannya untuk ibadah. Hidup ini kalau berniat ibadah tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Kenapa? Karena mengharapkan balasan dari Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang kumaksud hanya Engkau ya Allah, dan ridhamu lah yang kucari. Suatu ketika saya sampai di sebuah kabupaten kota, saya tanya ke Pak Bupati, "Pak, ya, kenapa Bapak buat pengajian untuk PNS hari Kamis pagi? Pagi Kamis buat pengajian tablik akbar. Apa manfaatnya menurut Bapak sebagai pimpinan daerah?" Ternyata Ustadz Somad, kami sudah coba formula macam-macam untuk PNS ini. Pertama kami undang motivator dari Jakarta. Akhirnya di gedung hotel dengan biaya mahal. Lalu kemudian dengan infokus, suara menggelegar. Semangat, semangat, semangat. Keluar dari situ lesu. Motivatornya pulang, pegawai letoy. Akhirnya kami buat undang tentara dengan bapak polisi, baris per baris, siap, siap,
Pak polisi pulang,